Kita bertemu kembali. Saya ucapkan shalom kepada kita semua. Dalam video saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan pengertian tentang hermeneutika. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan kata hermeneutika itu. Sehingga nanti kalau kita menggunakan kata-kata itu, kita tidak bingung. Jadi saya akan menjelaskan apa itu eksegese, eksposisi, analisa, sintesa, dan hubungan dari kata-kata ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu eksegese. Kata eksegese berasal dari kata Yunani exegeomai, yang berarti memimpin keluar dari. Ketika kata ini digunakan untuk suatu dokumen atau dalam hal ini teks Alkitab, maka artinya membaca keluar atau mengeluarkan arti dari teks tersebut. Perlu digarisbawahi, bukan memasukkan gagasan pribadi di dalamnya. Lawan kata eksegese ini adalah eisegese, yang berarti memasukkan suatu gagasan ke dalam arti dari teks Alkitab. Nah, bedanya dengan hermeneutika, kalau hermeneutika condong mempelajari prinsip-prinsip atau metode-metode dalam menafsirkan teks Alkitab, maka eksegese ini lebih condong kepada penggunaan prinsip-prinsip atau metode-metode tersebut dalam proses penafsiran teks Alkitab. Boleh saya katakan bahwa eksegese ini seperti sebilah pisau yang digunakan untuk mengupas buah. Karena itu, Gordon Davie dan Douglas Stuart mengatakan bahwa eksegese merupakan suatu hal mempelajari Alkitab secara sistematis dan teliti untuk menemukan arti asli yang dimaksudkan. Itu tadi pengertian dari eksegese. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan eksposisi. Jika eksegese atau proses penafsiran mengkonsentrasikan perhatiannya pada arti teks Alkitab, yaitu arti kata, arti frasa, atau kalimat, maka eksposisi ini lebih memperhatikan pada aplikasi atau penerapan dan hubungan antara bagian Alkitab tersebut dengan konteks si penafsir. Dari sini jelas Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa hubungan antara eksegese dan eksposisi itu, eksegese merupakan dasar dari eksposisi, sedangkan eksposisi itu merupakan pernyataan dari eksegese tersebut. Nah, saya mencoba untuk membuat tabel supaya lebih mudah untuk kita memahami bagaimana hubungan eksegese dan eksposisi ini. Yang pertama, eksegese itu dia konsentrasi kepada penentuan makna dari suatu tulisan Alkitab dalam konteks historis dan sastranya. Sedangkan eksposisi itu konsentrasinya itu kepada penyampaian makna dari tulisan bersamaan dengan relevansinya dari suatu teks Alkitab, bisa dalam suasana khotbah atau dalam bentuk tulisan buku, jurnal, dan lain-lain. Jadi jelas ya. Jadi eksegese itu dia konsentrasi kepada penentuan makna. Kalau eksposisi penyampaian makna dalam suasana khotbah atau bisa juga dalam bentuk tulisan buku, jurnal, dan lain-lain. Eksegese merupakan pembelajaran pribadi, sedangkan eksposisi presentasi di depan umum. Eksegese dilakukan dalam sebuah studi, dalam sebuah lokakarya, mungkin saya sebut dengan istilah itu di gudang. Jadi ini merupakan sebuah tugas yang melelahkan di mana seseorang harus mempelajari latar belakang, konteks ayat, struktur teks, arti kata, gramatikal, dan lain-lain. Sedangkan kalau eksposisi itu dilakukan di podium.
karena dia kan menyampaikan hasilnya. Lalu dilakukan di ruang kelas atau mungkin dalam bentuk tulisan. Dan yang keempat, eksegesa itu bersifat teknis, sedangkan eksposisi bersifat praktis. Yang kelima, eksegese itu perhatian utamanya dalam eksegese itu adalah pemahaman tentang suatu tulisan. Nah, sedangkan eksposisi perhatian utamanya adalah penyampaian makna dari tulisan tersebut. Nah, bagaimana sekarang hubungan antara hermeneutika, eksegesa, dan eksposisi? Saya sudah mencoba membuat tabel. Tadi sudah saya jelaskan di atas bahwa hermeneutika itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, metode-metode, dan seni yang digunakan untuk menafsirkan teks Alkitab. Nah, sedangkan eksegesa itu dia konsentrasi kepada penggunaan prinsip-prinsip atau metode-metode untuk mencari makna dari suatu tulisan dalam konteks historis dan sastranya. Sedangkan eksposisi itu penyampaian makna dari tulisan tersebut bersamaan dengan relevansinya dalam suatu teks. Nah, bisa disampaikan dalam suasana khotbah atau dalam bentuk tulisan buku, jurnal, dan lain-lain. Hermeneutik itu digambarkan seumpama sebuah buku resep. Eksegesa itu mempersiapkan dan memanggang kue berdasarkan buku resep. Sedangkan eksposisi digambarkan sebagai bagaimana menyajikan kue tersebut. Demikian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa dan sintesa. Apa sih analisa itu? Analisa adalah sebuah studi yang dilakukan dengan cara menganalisis setiap kata, frasa, kalimat, dan paragraf dari sebuah teks yang diteliti. Jadi dia hampir sama dengan eksegese. Jadi dia menganalisis setiap kata, frasa, atau kalimat, bahkan mungkin paragraf. Sedangkan sintesa merupakan sebuah studi Alkitab dengan melihat teks sebagai satu kesatuan yang utuh. Saya mencoba untuk membuat gambarannya seperti ini. Nah, ini contoh disertasi saya. Nah, ini yang disebut sintesa itu. Jadi, kan tadi kan melihat teks sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi, kalau dalam disertasi ini, ya semacam garis besarnya begitu. Sedangkan analisa itu adalah analisis dari setiap garis besar atau pokok-pokok kecil yang ada. Jadi itu dijelaskan, dianalisa setiap kata, frasa, bahkan kalimat, hubungan antar kata, hubungan antar kalimat, paragraf. Nah, penjelasan itu disebut analisa. Jadi ini gambaran yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang saya mencoba untuk menggambarkan kepada kita diagram hubungan antara hermeneutika, eksegesa, analisa, dan eksposisi supaya semakin jelas. Nah, kita ini kan sedang diberikan tugas untuk menafsirkan teks-teks yang ada di dalam Alkitab. Dan saya sudah jelaskan tadi, hermeneutik itu merupakan prinsip-prinsip atau metode-metode dalam menafsirkan teks Alkitab. Nah, prinsip-prinsip ini atau metode-metode yang dipelajari dalam hermeneutika ini akan kita gunakan untuk mengeksegesa teks-teks Alkitab. Saya sudah jelaskan tadi, eksegesa ini sama sebenarnya dengan analisa. Nah, proses analisa atau proses eksegesa ini yang kita sebut proses penafsiran. Jadi seorang penafsir menganalisa atau mengeksegesa kata, frasa, kalimat. Nah, ini disebut proses penafsiran. Dan yang terakhir,
hasil dari proses penafsiran ini atau hasil penafsiran inilah yang kita sebut sebagai eksposisi. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian penjelasan dari saya. Kiranya apa yang sudah saya berikan ini dapat menolong kita untuk memahami apa itu eksegesa, eksposisi, analisa, sintesa, dan hubungan di antara kata-kata tersebut. Tuhan memberkati, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya.